Perkenalkan, nama saya Esther Larumpa. Nama saya Veronica Wawung. Nama saya Elsa Raipampuno. Nama saya Estika Manise. Kami akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Mayop sesuai dengan modul dari bab 1 sampai dengan bab 33. Jadi karena kita akan membuat laporan keuangan yang baru, maka kita akan klik Create. Dan di sini kita next saja. Kemudian di bagian company name, kita isi dengan Net21 Plus. Kemudian kita next. Kemudian di bagian current financial year, kita isi dengan tahun 2010. Kemudian di bagian last month of financial year, kita ganti dengan bulan Desember. Kemudian di bagian conversion month, kita ganti dengan bulan Januari. Kemudian di bagian number of accounting period, kita ganti dengan 13. Kemudian kita next. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita pilih option yang kedua. Kemudian kita next. Kemudian kita klik change. Lalu kita save. Lalu kita klik next. Kemudian kita klik Comment Center. Kemudian kita klik Setup. Kemudian kita klik Company Information. Kemudian di bagian address, kita ketik Indonesia. Kemudian kita OK. Kemudian kita setup lagi. Kemudian kita klik Preference. Kemudian di bagian sistem kita beri centang pada bagian 4 dan 5. Required. Kemudian di bagian Windows kita hapus centang pada bagian terakhir. Kemudian di bagian Reports and Form, kita beri centang pada bagian 3 dan 4. Kemudian di bagian Banking, kita hapus centang pada bagian 4, dan kita beri centang pada bagian 5. Kemudian di bagian Sales, kita hapus centang pada bagian 6, dan kita beri centang pada bagian 8. Lalu kita klik Terms. Kita ganti text code dan frame text code jadi NT. Dan jangan lupa kita beri centang. Lalu kita klik OK. Kemudian di bagian Purchase, kita beri centang pada bagian 6, dan kita hapus centang pada bagian 7. Kemudian pada bagian text code dan frame text code, kita ubah jadi NT. Dan jangan lupa beri centang. Kemudian klik OK. Kemudian inventory kita lewat saja, lalu pilih security. Kita hapus centang pada bagian 4 dan beri centang pada bagian 6. Kemudian klik user ID. Klik New, kemudian user ID, lalu kita ketik staff, kemudian OK, lalu OK lagi, pilih account, kemudian pilih account list,
Kemudian kita klik Aset. Kemudian kita klik 2 kali pada Provision Account. Kemudian kita klik kanan, lalu Delete Account. Selanjutnya kita klik 2 kali pada Investment Account. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita Delete Account. Kemudian kita klik 2 kali pada Change Account. Account number 0100. Account name kita ganti dengan cash. Kemudian OK. Kemudian kita klik New. Account type bank. Account number 0130. Lalu klik tab. Account name bank. Lalu OK. Kita klik 2 kali pada Undeposit Fund. Kemudian kita ganti account number 0150. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik New. Account type under current asset. Account number 0300. Account name inventory. Kemudian klik OK. Kemudian klik New. Kemudian kita klik Header Account. Kemudian account number 0010. Kemudian account name current asset. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik New. Kita klik Header Account. Kemudian account number 2000. Kemudian account name fixed asset. Kemudian klik OK. Kemudian klik New. Kemudian kita pilih Header Account. Kemudian kita klik account number 2100. Kemudian account name office equipment. Kemudian klik OK. Kemudian klik liability. Kemudian kita klik New. Terus kita klik Header Account. Kemudian account number 0010. Kemudian current liability. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih equity. Kemudian klik New. Kemudian kita klik account number 0100. Kemudian account name share capital.
Sekarang kita masuk pada income. Kita klik new 100. Account number 100. Kemudian account name sales dalam kurung produk. Kemudian oke. Kemudian kita masuk dalam cost of sales. Kemudian klik new. Kemudian untuk account number 1000. Kemudian untuk account name COGS dalam kurung produk. Kemudian oke. Kemudian kita pindah di expense. Kemudian kita klik 2 kali pada when salaries. Kemudian kita ganti account number 100. Kemudian kita ganti account name menjadi rent. Kemudian oke. Kemudian kita pilih under income. Kemudian kita klik new. Kemudian kita isi account number 1000. Kemudian untuk account name interest income. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih other expense. Kemudian kita klik new. Kemudian kita isi account number 1000. Kemudian account name income tax. Kemudian kita klik OK. Kita close. File dulu yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pilih open. Kemudian kita cari file Mayop yang sudah kita simpan sebelumnya. Net21 Plus. Kemudian kita klik open. Kita pilih OK. Di sini kita pilih option ketiga. Setelah itu kita klik continue. Di sini kita OK saja. Di sini kita pilih no. Kita pilih setup. Kemudian kita pilih link account. Lalu kita klik accounts and banking accounts. Di bagian equity account for historical dancing kita ketik 30999. Kemudian kita OK. Kemudian kita setup lagi. Kemudian kita pilih link account. Kemudian kita klik sales account. Kemudian di bagian asset account for tracking receivable kita isi dengan 10200. Kemudian klik OK. Kemudian kita setup lagi. Kemudian kita klik link account, lalu kita klik purchase account. Di bagian liability account for tracking payables kita isi dengan 20200. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita pilih list. Kemudian text code. Kita hapus semua text code yang ada kecuali NT. Cara menghapusnya kita klik di text code.
yang akan kita hapus. Kemudian kita klik kanan, kita pilih delete text code. Kemudian di sini kita pilih new. Kemudian di bagian text code kita isi dengan V00. Kemudian kita tab. Kemudian di bagian description kita isi dengan FAT 0%. Di bagian text page kita isi dengan good and service text. Di bagian rate 0%. Di bagian clicked account for text collected kita isi dengan 21100. Di bagian link account for text page kita isi dengan 21200. Kemudian di bagian link card for text equality kita lewati saja, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih new lagi. Kemudian di bagian text code kita isi dengan fish 10. Kemudian tab. Kemudian di bagian description kita isi dengan FAT 10%. Di text page kita isi dengan good and service text. Di bagian rate 0%. Di bagian rate 10%. Di bagian link account for text collect sama. Di bagian link account text for text page juga sama, kemudian kita oke. Di sini kita close. Kemudian kita pilih list, kita pilih jobs, kita klik new. Kemudian di bagian job number kita isi T. Kemudian tab. Kemudian kita isi job name produk dalam huruf besar. Lalu kita kemudian di job number kita tulis S, lalu kita tab. Di bagian job name kita tulis service dalam huruf besar, kemudian oke. Kemudian kita close. Kemudian kita klik list. Kemudian kita klik kategori. Kemudian kita new. Kemudian kita tulis L. Kemudian kita tab. Kita isi dengan lokal. Kemudian kita new. Kemudian kategori ID kita tulis O. Kita tab, kategori name kita tulis offer size. Kemudian kita oke. Kita close. Kemudian pilih file. Kemudian card list. Kemudian kita klik new. Di name kita tulis B solution. Kemudian kita tab di list Indonesia. Kemudian ke new. Di name kita tulis C workshop. Kemudian kita tab, kita tulis Singapura.
Kemudian kita new, name kita tulis, di bagian card type kita isi dengan supplier. Kemudian di name kita tulis D super. Kemudian kita tab. Kemudian kita isi Indonesia. Kemudian kita new. Kemudian di bagian name kita isi office. Kemudian kita tab, kita isi Singapura. Kemudian kita new. Kemudian di bagian card type kita ganti dengan employees. Kemudian di bagian last name kita isi dengan JOY. Kemudian kita tab, kita isi Indonesia. Kemudian kita new. Kemudian di last name kita isi dengan KEN. Kemudian kita tab, di bagian country kita isi dengan Singapura. Kemudian kita oke. Kemudian kita close. Di sini kita pilih list. Kemudian kita pilih item. Selanjutnya kita pilih new. Di bagian item number kita isi dengan P1. Kemudian kita type. Kemudian di bagian name kita isi produk 1. Kemudian di bagian I buy this item, di bagian I sell this item, di bagian I inventory this item kita centang saja. Kemudian di bagian cost of sales account kita isi dengan 51000. Kemudian di bagian income account for packing sales kita isi dengan 41000. Kemudian di bagian asset account for item inventory kita isi dengan 10300. Selanjutnya kita pilih buying details. Kemudian di bagian by unit of measure kita isi dengan unit. Kemudian di bagian text code when bought kita isi dengan NT. Kemudian kita pilih selling details. Di bagian base selling price kita isi dengan 100.000. Kemudian di bagian selling unit of measure kita isi dengan unit. Kemudian di bagian text code when sold kita isi dengan NT. Selanjutnya kita new. Kemudian di bagian item number kita isi dengan P2. Kemudian kita tab. Kemudian di bagian name kita isi produk 2. Selanjutnya di bagian selling details di bagian best selling price kita isi dengan
200.000. Kemudian kita new. Kemudian di bagian item number kita isi dengan P3. Selanjutnya kita tab. Kemudian di bagian name kita isi dengan produk 3. Selanjutnya di bagian selling details kita isi dengan 300.000. Di bagian selling unit of measure kita isi dengan unit. Kemudian kita OK. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih setup. Kemudian kita pilih balance. Kemudian kita klik account opening balance. Selanjutnya di bagian cash kita isi dengan 500.000. Di bagian bank kita isi dengan 2 juta. Di bagian undeposit funds kita lewati saja. Kemudian di bagian train depot kita isi dengan 1.100.000. Kemudian di bagian office equity cost kita isi dengan 1.200.000. Kemudian di bagian office equity debt kita isi dengan dalam kurung 100.000. Di bagian credit card kita lewati saja. Kemudian di bagian trade creditors kita isi dengan 2.200.000. Kemudian di bagian VAT collected kita isi dengan 100. Kemudian di bagian VAT paid kita isi dengan dalam kurung 200.000. Kemudian di bagian VAT claiming kita lewati saja. Kemudian di bagian share capital kita isi dengan 3 juta. Di bagian retained earnings kita isi dengan 100.000. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita setup. Kemudian kita pilih balance. Kemudian kita pilih customer balance. Kemudian kita add cell. Di bagian customer name kita isi dengan dissolution. Kemudian kita type. Di bagian terms, di bagian payment is due kita isi dengan in a given of days. Kemudian di bagian balance 2 days kita isi dengan 30. Kemudian kita OK. Di bagian invoice kita isi dengan 509 S garis datar 0001. Di bagian date kita isi dengan 31 garis datar 12 garis datar 2009. Di bagian customer PO kita isi dengan BSP garis datar 090001. Kemudian di bagian total include tax kita isi dengan 1.100.000.
Kemudian di bagian text code kita isi dengan F10. Kemudian kategorinya kita pilih L. Kemudian kita record. Oke. Kita oke lagi. Kemudian kita close saja. Setelah tampilan seperti ini, kita pilih setup. Kemudian kita pilih balance. Kemudian kita pilih supplier balance. Kemudian kita pilih add purchase. Di bagian supplier name kita isi dengan D super. Di bagian terms kita pilih net 30. Kemudian kita oke. Kemudian di bagian PO kita ganti dengan P090001. Di bagian date kita isi dengan 31/12/2009. Kemudian di bagian supplier in kita isi dengan DSS. Kemudian di bagian supplier kita isi dengan DSS 090001. Kemudian di bagian total including tax kita isi dengan 2.200.000. Kemudian di bagian text code kita ganti dengan V10. Kemudian di bagian kategori kita isi dengan L. Kemudian record. Oke. Kemudian kita pilih close. Kemudian kita pilih inventory. Kemudian kita pilih count inventory. Di bagian count kita isi dengan 620. Kemudian kita adjust inventory. Kemudian continue. Kemudian opening balance. Di bagian inventory journal number kita isi dengan 1. Kita isi dengan 110001. Di bagian memo kita isi dengan inventory opening balance. Kemudian di bagian unit cost kita isi dengan 50.000 dan 100.000. Di bagian amount kita isi dengan 300.000 dan 200.000. Kemudian di bagian kategori kita isi dengan L. Kemudian record. Oke. Kemudian kita pilih report. Kemudian kita pilih inventory. Kemudian kita pilih inventory value resolution. Di sini kita isi dengan tanggal 1 bulan 1 2010.
kemudian display. Dari sini kita melihat bahwa transaksi yang kita buat sudah balance. Kemudian kita klik close. Kemudian close. Kemudian kita pilih file. Kemudian kita pilih exit. Kita pilih yes. Kemudian continue. Kemudian OK. Kemudian kita save. Kemudian kita akan buka kembali file aplikasi Mayop. Kemudian open. Kemudian kita akan buka kembali file Mayop. Kemudian open. Kemudian kita OK. Kemudian kita pilih option yang ketiga. Kemudian continue. Kemudian OK. Pada bagian general jurnal kita ganti dengan G garis data 100001. Kemudian kita pilih list, lalu recording transition. Kemudian general jurnalnya kita pada angka terakhir kita ganti dengan angka 2. Lalu pada bagian memo kita isi dengan FAT clearing dalam kurung tes 2009. Kemudian bagian account-nya kita isi dengan 2110, nanti akan timbul name-nya, dan pada bagian debit kita isi dengan 100.000. Bagian keduanya kita isi dengan 21200. Terus pada bagian kreditnya kita isi dengan angka 200.000. Lalu pada bagian ketiga kita isi dengan 2 garis datar 133300, dan pada debitnya kita isi dengan 100.000. Kemudian kita record. Kita kembali pada menu utama. Kemudian kita pilih inventory, lalu auto bulk time items. Lalu kemudian kita pilih
Kita pilih bulk items. Lalu inventory journal number kita isi dengan 1-10003. Kemudian memonya kita isi dengan inventory change. Kemudian item number kita isi P1, country-nya kita isi dengan N2, lalu pada bagian kedua kita isi dengan P2, lalu country yang kedua kita ganti dengan yang angka 1. Lalu kita pilih kategorinya paling atas, kemudian kita record. Kemudian kita pilih adjust inventory journal number, kita ganti dengan 1-10004. Date-nya kita isi dengan 31-01-2010. Memonya kita isi dengan inventory loss. Kemudian item numbernya kita isi P2, country-nya kita isi -2. Lalu pada bagian keduanya pada bagian account-nya kita isi dengan 5-1000. Lalu bagian jobnya kita isi yang produk. Lalu kita pilih record. Lalu kita record. Kemudian slide kedua, bagian inventory journal number kita isi dengan 1-10005. Memonya kita isi dengan inventory on unit cost. Inventory fund unit cost and now. Lalu item numbernya kita isi dengan P2, country-nya kita ganti dengan angka 1, bagian unit cost kita ganti dengan 0, amount accounting-nya kita isi dengan 5-1000. Jobnya kita pilih yang produk. Kemudian kategorinya kita pilih yang lokal. Lalu kita record.
Kemudian slide berikutnya inventory journal numbernya kita isi dengan 1 garis datar 1 000005. Date-nya masih tetap sama. Kemudian memonya kita isi dengan inventory unit cost adjustment. Inventory unit cost adjustment. Kemudian item numbernya kita isi dengan P2. Amount-nya kita ganti dengan angka 100.000. Kemudian accounting-nya kita isi dengan 5 garis datar 100. Kemudian kita pilih sales, lalu receive. Kemudian pada bagian customer-nya kita pilih workshop. Kemudian amount receive-nya kita isi dengan angka 1.800.000. Lalu ID-nya kita isi dengan R garis datar 1 00001. Kemudian date-nya kita isi dengan 21 garis miring 01 garis miring 2010. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Kita kembali, kita pilih banking, kemudian split money. Lalu pada bagian sudut kanannya kita isi dengan D garis datar 1 00002. Date-nya kita isi dengan 22 garis miring 01 garis miring 2010. Kemudian amount-nya kita isi dengan 1100000. Kemudian memonya kita isi dengan credit card payment. Credit card payment dan bank charge. Kemudian account-nya kita isi dengan 2 garis datar 0100. Bagian amount-nya masih kita biarkan saja, tidak diganti. Kemudian bagian kedua kita isi dengan P2000. Bagian amount-nya kita isi dengan 1 juta pada bagian pertama, bagian kedua kita isi dengan 100.000.
lalu kita pilih kategori, kemudian kita record. Kemudian kita ke slide berikutnya, kita pilih receive money. Kemudian bagian amount receive-nya kita isi dengan 50.000. Kemudian ID-nya kita isi dengan R_1002. Date-nya kita isi dengan 23/01/2010. Bagian memonya kita isi dengan interest income, lalu bagian account-nya kita isi dengan B_1000. Kita pilih kategorinya, kemudian kita record. Slide berikutnya kita pilih reconcile account. Bagian accountnya kita pilih bank. Kemudian bank statement date-nya kita isi dengan 21/01/2010. Kemudian kita record. Kemudian kita pilih bagian account, record journal entry. Kemudian bagian general journal kita isi dengan G_100001. Date-nya kita isi dengan 31/01/2010. Memonya kita isi dengan depression dalam kurung Jan 2010. Lalu pada bagian account-nya kita isi dengan 6/3000. Bagian debitnya kita isi dengan 50.000. Lalu bagian keduanya kita isi dengan 1/2111. Bagian kreditnya kita isi juga dengan 50.000. Kemudian pilih kategorinya, lalu kita record. Lalu kita
mengganti nama recurring transaction name dengan depression. Kemudian stylingnya 31 garis datar 01 garis datar 2010. Kemudian kita save. Lalu kita report. Kemudian kita pilih list, lalu recurring transaction, kemudian kita masuk dalam customer, kita pilih workshop, kemudian dalam invoice kita masukkan S datar 100003, kemudian di date kita masukkan (21)/2010. Dalam customer PO kita masukkan CWP datar 100001. Dalam description kita masukkan workshop payment diskon 10%. Kemudian dalam account kita masukkan 42000. Dalam amount kita masukkan 200. Di job kita pilih service, di teks kita pilih P00, NT-nya kita ganti P00. Kemudian dalam sales person kita pilih Ken. Dalam jurnal memo kita tambahkan diskon. Kemudian dalam kategori kita pilih oversize. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih sales register. Dalam return credit, date-nya kita ganti. ID-nya kita ganti S100003. Date-nya kita ganti dengan 21/01/2010.
Amount applied-nya kita tambahkan 200. Finance charge-nya kita tap 000. Kemudian kita pilih sales, receive payment. Dalam customer kita pilih C workshop. Kemudian amount receive-nya kita ganti dengan 1.800.000. Dalam ID-nya kita ganti dengan R100001. Date-nya kita ganti dengan 21-01-2010. Dalam amount applied-nya kita masukkan 1.800.000 dan finance charge-nya tetap sama. Kemudian kita record. Dan kita close. Kemudian dalam banking kita pilih spend money. Dalam checking now-nya kita ganti dengan D100002. Date-nya kita ganti dengan 22-01-2010. Amount-nya kita tambahkan 1.100.000. Memonya kita tambahkan dengan credit card payment and bank charge. Kemudian dalam account kita tambahkan 20100. Amount-nya kita tambahkan 1.100.000. Kemudian dalam account kita tambahkan lagi 6200. Amount-nya kita ganti menjadi 100. Kemudian dalam kategori kita pilih oversize. Kemudian kita record, kita klik OK. Kemudian kita close. Kita pilih receive money. Dalam deposit to account kita ganti bank. Amount receive-nya kita ganti dengan
ganti dengan R10002. Date-nya kita ganti dengan 23/01/2010. Memonya kita masukkan interest income, dalam akunnya kita masukkan 81000, amountnya kita tambahkan 50.000, kategorinya kita pilih lokal, kemudian klik OK. Kemudian kita close. Kita pilih reconcile account. Dalam account kita pilih bank. Kemudian dalam bank statement date kita masukkan 31/01/2010. Kemudian kita beri centang. Kemudian kita klik reconcile. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih account, kita pilih record journal entry. Dalam general journal kita masukkan G100001. Date-nya kita ganti dengan 31/01/2010. Dalam memonya kita tambahkan depreciation buka kurung Jan 2010 tutup kurung. Dalam account kita masukkan 63000. Debitnya kita masukkan 50.000. Akunnya kita tambahkan lagi 1211. Kreditnya kita tambahkan 50.000. Kemudian kita dalam kategori kita pilih dalam save as recurring dalam starting on kita ganti dengan 31/01/2010. Kemudian kita save. Kemudian kita close.
kita klik OK. Pada bagian General Journal, kita isi dengan G100001. Kita pilih list recurring transaction. Pada bagian General Journal, kita isi dengan G100002 dan memo kita ganti dengan VAT Clearing Desember 2009. Pada bagian account, kita isi dengan 21100 dengan debit Rp100.000. Bagian account 21200 dengan kredit Rp200.000. Bagian account 21300 dengan debit Rp100.000. Lalu kita pilih kategori lokal. Kita record, oke. Pada bagian inventory, kita klik auto build items. Kita pilih build items. Pada bagian inventory journal number, kita isi dengan I100003. Dan di bagian memo, kita isi dengan inventory exchange. Item number P1, item number P2, kita pilih kategori lokal, record, oke.
kita pilih Adjust Inventory. Inventory journal number kita isi dengan I100004 date 31/01/2010. Memo kita isi dengan inventory loss. Item number P2 account kita isi dengan 51000. Kita record. Pada bagian inventory journal number, kita isi dengan I100005. Memo kita isi dengan inventory found. Inventory found unit cost unknown. Item number P2 unit cost kita ganti dengan 0 dan nama dan account kita isi dengan 51000. Kita pilih kategori lokal. Pada bagian inventory journal number, kita isi dengan I100005. Dan pada bagian memo, kita isi dengan inventory unit cost adjustment item number P2 account 51000.
company date auditor. End date kita ganti dengan 31/01/2021. Kita lakukan analisis. Yang pertama, analisis pada balance sheet. Selection period kita pilih Januari. Selanjutnya analisis profit and loss. Selanjutnya analisis job. Selanjutnya analisis cash flow. Selanjutnya, analisis sales.
Selanjutnya, analisis receivables. Selanjutnya, analisis payables. Selanjutnya, analisis inventory. Kita buka account. Date from kita isi dengan 1/1/2010 to 31/1/2010.
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.